Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mata kuliah audit dan pengawasan syariah untuk materi rohan atau gadai. Jadi gadai ini bukan hanya ada di pegadaian ya. Di bank syariah pun juga ada yang namanya gadai. Nah, biasanya gadai itu dikeluarkan dalam bentuk produk PKE atau disingkat menjadi produk pembiayaan kepemilikan emas. Nah, pembiayaan kepemilikan emas ini umumnya memakai akad rohan yang dikombinasikan dengan akad ijaroh dan qard. Baik, langsung saja. Jadi praktik gadai di perbankan syariah pada dasarnya memang rohan itu tidak boleh pemberi hutangnya meminta laba, karena kalau dalam akad rohan meminta laba maka hukumnya jatuhnya menjadi riba atau bunga. Nah, maka agar bank tetap dapat memperoleh laba, rohan biasanya dikombinasikan dengan akad lain yaitu ijaroh misalnya. Jadi nasabah membayar angsuran hutang gadainya plus membayar jasa penyimpanan barang agunannya. Nah, karena barang agunannya adalah emas, maka emasnya akan disimpankan oleh bank dengan ketentuan si nasabah wajib membayar sewa biaya penyimpanan emas tersebut selama masa perjanjian berlaku atau belum jatuh tempo. Dan hal ini biasa disebut dengan istilah SDB atau Safe Deposit Box. Baik, lanjut. Adapun poin-poin pemeriksaan dalam akad rohan ini, yang pertama, jasa rohan harus sesuai dengan fatwa DSN, itu jelas ya. Yang kedua, dalam penetapan biaya atas jasa rohan tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Jadi dalam hal rohan ini tidak mengacu kepada suku bunga yang berlaku yang diedarkan oleh Bank Indonesia, tapi sesuai dengan harga pasarnya berapa. Kemudian dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang, apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, harus sudah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi asas transparansi maupun keadilan. Nah, jadi dalam hal penaksiran, itu syaratnya harus dilakukan oleh orang yang betul-betul mengerti tentang cara menaksir harga barang, seperti itu ya, terutama emas. Nah, makanya kalau di bank syariah, kalau kalian magangnya kemarin di bank syariah, itu biasanya selalu ada alat untuk menaksir emas ya, baik dari segi karatnya maupun dari segi beratnya berapa. Nah, itu maksud dan tujuannya itu digunakan untuk menaksir barang yang digadaikan atau dibeli oleh nasabah melalui bank, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan oleh tenaga yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian memastikan bahwa rohan telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN, ini yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ketika mengawasi produk rohan ya. Yang kedua, meneliti apakah dalam penetapan biaya transaksi rohan tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Nah, pada intinya rohan itu harus sesuai dengan harga pasar, bukan menyesuaikan dengan suku bunga. Jadi harga pasarnya berapa, bank tinggal memutuskan apakah mau lebih atau kurang dari itu. Kemudian berikutnya meneliti apakah para pihak yang melakukan akad rohan telah memenuhi syarat dan rukun rohan. Ya, ini mudah saja ya, tinggal dilihat rukunnya, syaratnya. Kalau sudah sesuai ya berarti beres, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, meneliti apakah kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan gadai sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa barang gadai itu harus ditaksir oleh tenaga yang profesional menggunakan alat yang telah betul-betul resmi, seperti itu ya, yang memang diperuntukkan untuk menaksir bagaimana berat emasnya dan bagaimana karatnya, seperti itu. Baik, ringkasnya untuk transaksi harus dilakukan sesuai dengan fatwa DSN. Jelas biaya jasa tidak mengacu pada suku bunga atau yang sekarang disebut dengan istilah BI 7 Day Repo Rate. Kalian tinggal cek aja di situs Bank Indonesia,
bi.go.id. Kemudian yang terakhir, kalau ada pelelangan atau penaksirannya, kita harus ditaksir secara adil dan transparan. Jadi kalau bisa di hadapan nasabahnya juga ketika melakukan penaksiran. Kemudian kesalahan yang biasa ditemukan dalam dokumen rohan. Nah, ini salah satu contoh dokumen rohan yang saya temukan di internet ya. Bisa kalian lihat di situ, judulnya adalah surat bukti rohan. Dan bisa kalian lihat juga betapa kecilnya ketentuan akad yang ada dalam dokumen tersebut. Jadi cuma satu bagian kecil yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketentuan di situ ya. Nah, di sini formulir dan ketentuan akadnya terlalu kecil sehingga isinya sangat sulit dibaca. Nah, yang seperti ini mungkin bagi orang yang muda seperti kita, yaitu mungkin nggak jadi masalah ya, karena kita masih bisa membaca seperti itu. Tapi kalau yang membaca atau yang mengambil produk rohani ini adalah orang yang cukup berumur dan harus jeli untuk membaca yang kecil ini akan menjadi masalah kalau nanti masuk ke pengadilan atau seperti apa ya, karena terlalu kecil tulisannya. Tapi memang ada alasannya kenapa kok akadnya dibikin sekecil ini. Nah, yang pertama, kondisi pasar memang menuntut agar proses gadai itu berlangsung ringkas dan cepat gitu ya. Nah, buktinya pasti kita sering mendapati, ya kalau sekarang udah jarang ya, tapi 1-2 tahun ke belakang itu masih banyak lembaga pembiayaan ataupun pegadaian yang mempromosikan produk gadainya di tengah jalan ya, di perempatan, di lampu merah seperti itu, yang jargonnya setengah jam uang bisa cair. Jadi dia secepat mungkin gitu ya akad gadai itu selesai gitu. Maka lembaga keuangan syariah pun mau tidak mau juga melakukan penyesuaian ya untuk meningkatkan daya saing dari lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Maksudnya kalau lembaga lain bisa setengah jam selesai, nah kalau di kita harus 1 hari baru beres, maka orang akan berbondong-bondong beralih ke pembiayaan sebelah gitu loh. Nah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah pun mau tak mau menyesuaikan dengan kondisi pasar seperti ini. Makanya dia bikin akadnya seringkas mungkin, sama seperti tabungan gitu ya. Kemudian dia juga bikin gimana caranya supaya cepat cairnya, tidak perlu banyak tetek bengek baca membaca penjelasan-penjelasan. Yang penting sudah ditaksir, nasabah sudah tanda tangan, bank sudah menyetujui, selesai. Jadi gimana caranya supaya uang itu cepat cairnya dalam hal transaksi gadai ini. Nah, ini sebabnya kenapa kok akad itu dibikin sekecil mungkin seperti itu ya, supaya cepat. Jadi satu lembar beres, nggak perlu buang tenaga untuk memprint puluhan lembar akad yang panjang seperti dalam mudharabah maupun musyarakah. Apalagi gadai biasanya tidak besar nilainya ya, paling-paling 10 juta besarnya, atau lebih kecil dari itu 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ya karena memang gadai ini biaya yang butuhkan dana cepat, seperti itu alasannya ya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya jelaskan mengenai akad rohan. Cukup ringkas ya, dan di sini kita tidak membahas jaminan ya, hanya membahas gadai. Gadai dan jaminan itu beda ya. Jaminan itu urusannya dengan pembiayaan lain seperti mudharabah, musyarakah yang harus disertai dengan jaminan. Sedangkan rohan ini memang dari solonya sifatnya sudah harus ada jaminannya, yaitu berupa emas maupun hal lainnya yang digadaikan, motor, mobil, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.